Pemirsa, di saat banyak orang merayakan Hari Valentine untuk berbagi hari kasih sayang, dua model pria Iron dan Johan malah terlihat adu jotos di depan Kafe Pasir Putih Jakarta Selatan pada tanggal 14 Februari lalu. Yang menarik justru saat itu di kafe tersebut tengah berlangsung acara Valentine's Day. Keributan di antara kedua model pria itu dipicu ketika Johan mengucapkan Happy Valentine kepada pacar Iron yang bernama Irza Kaligis, yang tidak lain adalah anak pengacara kondang. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, Anda bisa menyaksikan berita-berita menarik dari dunia selebriti yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Tetaplah bersama tayangan paling bergengsi ini untuk mendapatkan informasi terbaru para selebriti. Dan sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Eko Patrio dilaporkan ke polisi oleh rekan bisnisnya. Eko dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan pengancaman. Dua model pria Johan Morgan dan Iron terlibat perkelahian di sebuah kafe di malam Valentine minggu lalu. Perkelahian di antara mereka dipicu karena rasa cemburu. Calon Gubernur BI Miranda Suarai Gultom saat ini tengah sibuk mengurus rencana pernikahan keduanya dengan Oloan Pardo Muan Siahaan. Miranda mengurus sendiri segala persiapan pernikahannya, termasuk merapikan gereja GPIB Immanuel tempat pernikahannya. Artis Alia Rohali diberitakan rujuk dengan suaminya Eri Suryaklana setelah 4 bulan pisah ranjang. Alia dan Eli terlihat datang bersama ketika nonton konser Dewa dan Ari Lasso di gedung Hilton Convention Center Selasa kemarin. Pemirsa, gara-gara salah bicara dalam pertemuan bisnis, pelawak Eko Patrio diadukan ke Polda Metro Jaya oleh rekan bisnisnya Rahmadi Wibowo dengan tuduhan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan. Hal itu dipicu oleh masalah kontrak kerja dan hutang bisnis Rahmadi kepada Eko Patrio sebesar 20 juta rupiah. Lalu bagaimanakah reaksi Eko tentang pengaduan tersebut? Eko Patrio diadukan ke polisi oleh dua rekan bisnisnya, Rahmadi Wibowo dan Ganang, Selasa malam kemarin. Eko diadukan ke Polda Metro Jaya oleh dua teman bisnisnya itu dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan melakukan ancaman. Ceritanya berawal ketika Selasa siang lalu, Eko beserta teman-temannya di PT E.3 Komando yang dipimpinnya mengadakan rapat dengan Ganang dan Rahmaji di kantornya. Rapat itu ternyata tidak menemukan kesepakatan antara pihak E-Komando dengan PT E Kanawa yang diwakili Ganang dan Rahmaji. Lalu terjadi perang mulut yang menurut Rahmaji dan Ganang terlontar kata-kata pengancaman terhadap mereka. Karena merasa tersinggung, maka setelah berkonsultasi hukum dengan salah seorang pengacara, malam harinya Rahmaji pun melaporkan Eko dan teman-temannya dari E-Komando kepada pihak polisi. Eko Patrio cukup terkejut saat dikonfirmasi melalui telepon oleh Cek dari Cek mengenai hal ihwal pengaduan ke polisi oleh dua rekan bisnisnya itu. Eko yang malam itu berada di ujung pandang merasa tidak paham apa yang membuat pihak PT E Kanawa itu melaporkannya kepada polisi. Karena apa yang terjadi dalam rapat Selasa siang itu dirasakan Eko seperti hal yang wajar saja dan tidak mempunyai tendensi ancaman kepada dua rekan bisnisnya itu. Eko juga nggak mengerti gitu rapat intern bahwa Ekanawa itu mitra kerja kita memang dan sebagai mitra bisnis dari Komando. Otomatis mereka adalah bagian dari Komando dan kita menganggap itu adalah orang-orang keluarga besar dari Komando. Dan kalau rapat meeting terus ada ritme tinggi rendah dalam ucapan buat Eko biasa karena mencari kreativitas yang paling baik gitu loh. Nggak ada keributan sama sekali. Kalau dikatakan ribut nggak ada sama sekali. Tidak ada yang, kalau ada keributan otomatis gelas yang ada di situ kesenggol. Meja yang ada di situ bergerak, bangku yang ada di situ bergerak. Nggak ada sama sekali dan happy ending. Saya juga nggak tahu apa yang dicari gitu ya. Jika memang begitu menurut Eko Patrio, lalu hal apa yang menurut Rahmaji dan Ganang perbuatan yang kurang menyenangkan yang diterimanya dari pihak Eko sehingga ia melaporkannya ke pihak Polda Metro Jaya? Mengancam mengeluarkan saya, melempar, bukan mengeluarkan saya. Kalau mengeluarkan saya, ini melempar keluar dan menggebrek meja itu. Mereka bilang kalau kalian bukan dari E-Komando, akan saya lempar. Lempar saya, gitu. Padahal sebetulnya memang kita bukan dari mereka, kita kan sebagai partner bisnis. Jadi ada penekanan bahwa kita harus di bawah mereka gitu. Jadi yang saya tidak suka adalah di bisnis ini ada penekanan gitu. Yang saya kecewa adalah Eko sebagai direktur dia tidak mengusir anak buahnya. Dan bagaimana pula Eko menanggapi hal itu?
Benarkah pihaknya dari Ekomando melontarkan kata-kata ancaman seperti yang dituduhkan Rahmaji tersebut? Sebenarnya staf saya, karyawan saya tidak ada yang mengatakan Anda adalah bagian komando. Kalau Anda bukan bagian komando, Anda sudah saya lempar keluar gitu. Itu menandakan bahwa dia udah bagian dari suasana kerja yang di komando ada gitu. Jadi konteksnya bukan bahwa dikeluarkan begitu saja dilempar, sayang kaca-kaca saya pecah-pecah itu loh. Kabarnya perselisihan yang terjadi antara PT Ekomando milik Eko dengan kedua rekan bisnisnya itu berkaitan dengan masalah hutang piutang dan kontrak kerja. Disebut-sebut Rahmaji dan Ganang belum juga membayar uang senilai 20 juta hasil bisnis SMS yang diadakannya di beberapa acara Ekopatrio. Selain itu, Ganang dan Rahmaji pun belum membuat surat kontrak resmi untuk kerjasamanya dengan Ekomando. Sebenarnya itu adalah hadiah untuk para pemenang-pemenang sebanyak 20 juta yang mana ditalangin oleh komando. Udah itu dulu. Sebenarnya permasalahan itu bukan masalah utang segala macam, bicara masalah kreativitas. Nggak ada sama sekali menyentuh masalah hal uang. Tidak ada. Pembagian, iya masalah pembagian nanti kalau misalnya masa depan. Tapi kita lebih banyak ke kreativitas gitu. Lalu apa tanggapan pihak PT Ekanawa tentang hal utang bisnis tersebut? Sebetulnya bukan utang, jadi gini loh. Kalau kita kerja sama bisnis SMS, itu kan ada penghasilan. Orang yang SMS itu kan masuk ke invoice. Kita yang kerjasama sama operator. Jadi invoice itu yang kita tagihkan ke operator. Kita nggak megang uangnya masih di operator. Kalau perjanjian itu ditandatanganin, baru kita bisa mencairkan uang itu ke pihak operator. Benarkah selama ini pihak PT Ekanawa belum juga memberikan surat kontrak kerjanya dengan pihak Ekomando? Kita mau ke sana kan mau nandatanganin perjanjian kerjasama. Kita dikasih surat penunjukan sebelum kontrak itu ditandatanganin. Berbekal surat penunjukan itu, kita jalan dong bisnis. SPK kan itu ditangkap. Nah, terjalin kerjasama tanpa perjanjian kontrak. Belum ditandatanganin. Nah, kita situ mau tanda tangan itu, tapi bukan ditandatanganin malah bicarakan yang lain gitu loh. Peristiwa ini sama saja dengan pencemaran nama baik bagi Eko Patrio. Jika memang laporan kedua rekan bisnisnya itu tidak berdasar, apakah Eko akan menggugat balik mereka? Biarin aja, nanti kan ada pengacara Eko yang ngurusin hal kayak gitu. Dia yang lebih tahu gitu loh. Kalau Eko mendingan mikirin yang lain yang lebih banyak, yang lebih besar permasalahan gitu loh. Di sana udah ngurusin apa program-program lah, kalau itu biarin aja nanti pengacara Eko yang ngomong, pengacara ya. Banyak orang melewati hari Valentine dengan berbagi kasih sayang. Tapi berbeda dengan dua model pria, Iron dan Johan Morgan. Mereka justru beradu jotos di malam Valentine lalu. Dan yang lebih serunya lagi, kabarnya mereka terlibat perkelahian karena memperebutkan seorang wanita. Pemirsa, di saat banyak orang merayakan hari Valentine untuk berbagi hari kasih sayang, dua model pria Iron dan Johan malah terlihat adu jotos di depan Kafe Pasir Putih Jakarta Selatan pada tanggal 14 Februari lalu. Yang menarik justru saat itu di kafe tersebut tengah berlangsung acara Valentine's Day. Keributan di antara kedua model pria itu dipicu ketika Johan mengucapkan Happy Valentine kepada pacar Iron yang bernama Irza Kaligis, yang tidak lain adalah anak pengacara kondang Oce Kaligis. Hal itu ternyata membuat Iron sang pacar cemburu. Karena sudah sejak lama Iron mensinyalir kalau Johan kerap mengirimkan SMS dengan kata-kata mesra kepada Irza Kaligis. Puncak kecemburuan Iron akhirnya terjadi ketika di malam Valentine itu di saat ia dan Irza merayakan malam Valentine di Pasir Putih Cafe bertemu dengan Johan. Apalagi malam itu tanpa rasa bersalah Johan menghampiri meja Iron dan Irza sambil mengucapkan selamat bervalentine. Akhirnya Iron mengajak Johan untuk bicara di luar kafe. Emosi tidak terhindarkan yang berakhir dengan perkelahian adu jotos seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Kita diundang di acara Vkom Valentine bareng gitu. Nah, pas saya ngobrol-ngobrol gini kan ketemu teman-teman. Ya saya say hello, halo apa kabar? Happy Valentine ya gitu-gitu. Nah waktu itu si cowok ini kayaknya nggak senang saya negur pacarnya dia, gue nggak ngerti, atau teman-temannya dia cewek, terus dia tarik. Lu ngomong apa sama pacar gue? Situ minum, gue bilang, situ mabok.
Gue candain kan, enggak gue serius sama lu, dia bilang gitu. Ya udah ntar dulu deh, gue bilang gitu kan. Gue ke toilet, jalan ke toilet, balik, dia ambil rokok, lagi merokok gitu, dia giniin ke badan saya gitu, cetek gitu. Dia kasih abu rokok itu ke saya, gitu kan.